Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabedok, perkenalkan nama saya Muhammad Akram Praditya. Nomor induk mahasiswa 10542112419. Saya dari kelompok 12, tutor 1, skenario 3. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi penyakit diare, etiologi dari penyakit diare, patomekanisme dari penyakit diare, gejala penyakit diare, anamnesis untuk penderita diare, pemeriksaan fisik diare, dan pemeriksaan penunjang bagi penyakit diare. Yang pertama, saya akan membacakan skenario-nya. Ada anak laki-laki 7 tahun dibawa ke puskesmas Bringkanaya karena sering mengeluh sakit perut, terutama sekitar pusar, pernah muntah dan berak encer dan sedikit-sedikit. Penderita juga tidak nyenyak tidur, sering gatal daerah anus, kurang nafsu makan, berat badan 13 kg dan suhunya itu 36 derajat Celcius. Yang kedua, apa itu definisi dari penyakit diare? Definisi dari penyakit diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam sehari, dan berlangsung kurang dari 14 hari. Yang ketiga itu saya akan membacakan etiologi dari penyakit diare. Diare karena infeksi disebabkan oleh masuknya mikroorganisme atau toksin melalui mulut. Jadi kuman tersebut dapat melalui air, makanan atau minuman yang terkontaminasi kotoran manusia atau hewan. Kontaminasi tersebut dapat melalui jari atau tangan penderita yang telah terkontaminasi. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang patomekanisme dari penyakit diare. Yang kita tahu dari patomekanisme dari penyakit diare terjadi karena adanya gangguan proses absorpsi dan cairan sekresi serta elektrolit di dalam saluran cerna. Pada keadaan normal, usus halus akan mengabsorpsi Na+, Cl-, HCO3-. Yang kita dapat simpulkan ini patomekani SM. Terjadinya dua faktor, yaitu penurunan dalam dan peningkatan sekresi. Ketika terjadi itu akan mengalami cairan yang berlebihan, sehingga akan meningkatkan osmolaritas, sehingga terjadinya yang namanya penyakit diare. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala yang dialami oleh penderita diare. Yang pertama itu kram perut. Si pasien akan merasakan namanya kram perut. Yang kedua itu pasien akan mengalami feses encer atau sedikit encer. Yang ketiga itu pasien atau penderita diare akan mengalami frekuensi fesesnya akan meningkat. Yang keempat itu warna fesesnya akan berubah. Yang kelima itu akan merasakan muntah. Dan keenam itu akan kehilangan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh karena penyakit diare yang sering mengeluarkan zat-zat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anamnesis untuk penderita diare. Yang paling pertama itu pastinya kita akan mengetahui apa sih keluhan utamanya pasien. Ya, kita tahu keluhan utamanya pasien pastikan penyakit diare. Yang kedua gitu, kita harus menanyakan apa itu riwayat penyakitnya sekarang. Apakah pasien mengalami riwayat mencret? Apakah pasien mengalami riwayat demam? Apakah pasien mengalami riwayat mual atau muntah? Apakah pasien mengalami riwayat dehidrasi? Ya, kita harus menanyakan itu karena kita tidak tahu
apa penyebab dari penyakit diare tersebut. Ketika kita tidak menanyakan apa penyakitnya sekarang dialami si pasien tersebut. Yang ketiga itu kita akan menanyakan tentang riwayat penyakitnya dahulu. Contohnya itu, apakah pernah mengalami sakit seperti ini sebelumnya? Ya, apakah pernah mengalami sakit sebelumnya? Apakah dia pernah mengalami sakit diare sebelumnya? Ya, kita tanyakan itu, kita wajib bertanya itu. Karena jika iya, kapan pasien mengalaminya? Dan yang kedua itu kita harus bertanya, apakah pasien ada riwayat alergi terhadap obat-obatan atau makanan-makanan tertentu, supaya kita mengetahui mungkin dari obatnya atau dari makanan yang menyebabkan pasien mengalami penyakit diare. Yang keempat itu kita tanyakan riwayat kebiasaan si pasien. Ya, riwayat kebiasaan itu apabila kita mencurigai pasien mengalami diare akibat mengkonsumsi makanan tertentu. Contohnya itu, apakah pasien memiliki kebiasaan makanan tertentu, ya sering makanan yang kurang baik, makanan yang kurang bersih, makanan yang kurang higienis pembersihannya. Ya, kita harus tanyakan itu kepada pasien, faktor kebiasaannya. Yang kedua itu, kira-kira apakah diare timbul setelah mengkonsumsi makanan tersebut? Apakah diarenya timbul setelah dia mengkonsumsi makanan yang telah dikonsumsi? Kita harus bertanya kepada si pasien tersebut dalam faktor riwayat kebiasaannya. Selanjutnya itu kita akan harus bertanya tentang riwayat pengobatannya. Ya, riwayat pengobatan tersebut kita harus menanyakan pasien apakah pernah berobat sebelumnya. Si pasien harus menjawab. Yang kedua itu, jika pernah obat yang ada yang diminum, berapa lama dia mengkonsumsi obat tersebut? Apakah ada perbaikan setelah mengkonsumsi obat tersebut? Kita harus bertanya apakah ada tidak perbaikan, atau apakah semakin baik dia mengkonsumsi obat tersebut. Kalau pasien mengalami tidak baik, kita harus ganti obatnya dengan obat yang lebih efektif bagi si pasien tersebut. Oke. Selanjutnya itu kita akan menanyakan tentang apakah di riwayat penyakit keluarganya, riwayat penyakit keluarga. Nah, kita harus tanya ini karena ada anggota keluarga yang menderita penyakit seperti ini atau sebelumnya. Jika ada, sejak kapan dia menderita penyakit tersebut? Kita harus bertanya tentang itu. Jadi inilah anamnesis dari penyakit yang harus diketahui dokter atau pemeriksa untuk memeriksa si pasien. Apakah itu dari keluhan utama, apakah itu dari riwayat penyakit sekarang, apakah dari riwayat penyakit dahulu, apakah dari riwayat kebiasaannya apa saja, apakah riwayat pengobatannya apa saja, dan apakah ada riwayat penyakit keluarga yang kita harus ketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik dari penyakit diare. Pemeriksaan fisik itu yang pertama itu pastinya keadaan umum. Ya, keadaan umum ini contohnya itu tampak sakit sedangkah, beratkah, mata tidak cekungkah, tutul kulit kembali lambatkah. Ya, kita harus mengetahui itu keadaan umumnya si pasien. Yang paling penting dalam keadaan umum itu kita harus melihatnya adalah tampak sakitkah dia, sakit sedang atau sakit berat. Ya, kita harus mengetahui itu. Yang kedua itu kesadaran dari si pasien. Di dalam kesadaran pasien kita harus auskultasi, atau apakah bising usus positif meningkat, hiperperistaltik, ususnya itu meningkatkah, atau hiperperistaltik karena gerakan itu kah? Atau kita harus mengetahui perkusi, timpani, hipertapani, dan pekak, dan palpasi. Yang itu kita harus sadari itu, kesadaran itu. Yang ketiga itu tampak sakit sedang atau beratkah. Ya, ini kita harus lihat ini pasien, pemeriksaan fisik. Ketika kita melihat dia mengalami sakit sedang, ya kita harus
mengkasih dia saran dan obat, apakah atau berat, supaya si pasien tersebut bisa mengkontrol dirinya agar tidak mengalami penyakit diare. Ya, kita harus mengetahui itu pemeriksaan fisiknya dari penyakit diare tersebut, apakah tampak sakit sedangkah atau tampak sakit berat. Yang ketiga itu kita harus melihat kondisi matanya. Ya, dengan kondisi mata itu kita harus melihat apakah matanya dalam keadaan normal atau bermasalah. Kita harus melihat nih, dari karena mata itu adalah organ yang paling penting dan untuk dalam pemeriksaan fisik, yaitu perkusi dan palpasi. Yaitu kita harus mengetahuinya, itu perkusi dan palpasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang bagi penderita diare. Pemeriksaan itu hanya ada dua, yaitu pemeriksaan darah lengkap. Ya, kita harus memeriksakan si pasien, kita harus memeriksa darah si pasien. Apakah ada penyakit yang apakah dalam darah tersebut yang menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit diare. Dan kita harus melihat biakan fesesnya, apakah normal atau tidak normal. Jika mengalami tidak normal, pasti dia akan mengalami sering buang air, sering mengalami sakit perut, yaitu. Jadi dua ini harus kita lihat, karena darah itu faktor untuk melihat seseorang sehat atau tidak sehatnya, yaitu dengan cara diperiksa di laboratorium. Contohnya itu ya, patologi anatomi, kita harus periksa di situ darah, cek darah lengkap, dan pemeriksaan feses, biakan feses. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, Dok. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup, saya akhiri. Bila fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.